Hasrat menaklukkan puncak tertinggi di Indonesia, Kartens Pyramid atau yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, menjadi impian banyak pendaki di Indonesia. Namun, pendakian ke puncak gunung tertinggi di Pegunungan Jaya Wijaya kali ini memakan korban. 2 pendaki meninggal pada Sabtu kemarin. Keduanya diketahui bersahabat dan sering bersama-sama saat mendaki gunung. Mencapai puncak tertinggi di Indonesia, Kartens Pyramid, adanya adalah mimpi yang akhirnya berhasil mereka wujudkan. 2 pendaki, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti, meninggal dunia saat perjalanan turun usai mendaki puncak Kartens. Keduanya diduga mengalami hipotermia. Proses evakuasi pun harus dilakukan dengan menggunakan helikopter. Ya betul, ada 2 jenazah wanita asal Indonesia yang meninggal pada saat pendakian di Puncak Kartens. Untuk 1 jenazah sudah berhasil kami evakuasi, sekarang posisi di RSUD Timika. Kemudian untuk 1 jenazah itu masih dalam proses, yang mana tadi akan dilakukan evakuasi karena keterkendala cuaca, maka akan dilakukan besok pagi. Untuk kedua jenazah tersebut meninggal dikarenakan hipotermia. Demikian yang bisa saya laporkan. Jenazah keduanya dievakuasi dalam 2 tahap. Jenazah Elsa Laksono dievakuasi terlebih dulu pada hari Minggu dan langsung dibawa ke RSUD Mimika. Sementara itu jenazah Lili Wijayanti baru dapat dievakuasi pada Senin pagi. Dan faktor cuaca menjadi kendala saat proses evakuasi ini. Elsa Laksono dan Lili Wijayanti mendaki dengan sejumlah pendaki lainnya yang terbagi menjadi beberapa rombongan, termasuk rombongan penyanyi Firsa Besari. Mereka mulai menyeberangi jembatan Tirolean pada Jumat 28 Februari. Kemudian mereka melakukan pendakian hingga sampai di puncak Gunung Kartens pada Sabtu 1 Maret. Setelah sesampainya di puncak Kartens, mereka kemudian kembali turun. Namun, saat mereka turun ke Lembah Kuning, cuaca buruk berupa hujan deras disertai salju dan angin kencang yang tiba-tiba melanda. Nah, saat dalam proses kembali turun inilah kedua korban meninggal. Cuaca ekstrim yang melanda Kartens saat itu membuat 5 orang termasuk Elsa Laksono dan Lili Wijayanti mengalami hipotermia. Hipotermia yakni kondisi suhu tubuh menurun di bawah 35 derajat Celcius dari suhu tubuh normal. Kondisi inilah saudara yang kemudian membuat Lili dan juga Elsa tak bisa lagi bertahan. Kedua pendaki juga diketahui mengalami acute mountain sickness atau penyakit ketinggian. Salah seorang pendaki sempat meminta bantuan ke tim yang ada di base camp. Berbagai upaya sempat dilakukan, namun nyawa keduanya tetap tak tertolong. Meninggalnya Elsa Laksono dan Lili Wijayanti sekaligus menutup perjalanan pendakian kedua perempuan yang dikenal bersahabat sejak masa sekolah ini. Selepas sekolah keduanya sempat lama berpisah, namun keduanya kembali bertemu dan melakukan pendakian di usia yang menginjak angka 5 atau 50 tahun. Bahkan mereka kemudian bersama-sama mendirikan grup kura-kura gunung. Kecintaan mereka terhadap dunia pendakian telah membawa keduanya mendaki berbagai gunung di dalam maupun luar negeri. Elsa Laksono dan Lili Wijayanti telah bersahabat sejak duduk di bangku sekolah. Keduanya sama-sama gemar mendaki gunung. Pendakian pertama mereka lakukan di Gunung Bromo saat mereka berusia 18 tahun. Mereka juga kerap mendaki sejumlah gunung di Indonesia. Setelah itu mereka sempat berpisah dan keduanya baru bertemu lagi kembali mendaki bersama saat berusia 50 tahun. Hobi naik gunung membuat persahabatan mereka semakin erat. Keduanya membagikan kisah persahabatan pendakian ini di media sosial. Elsa Laksono dikenal sebagai seorang dokter gigi yang memiliki klinik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Elsa merupakan alumni SMAK Santo Albertus atau SMAK Dempo, Malang, Jawa Timur.
Elsa kerap membagikan dokumentasi perjalanannya sebagai pendaki, termasuk saat bersama sahabatnya Lily di media sosialnya. Bahkan keduanya menjuluki diri mereka sebagai hiking queen atau ratu pendaki. Sedangkan sang sahabat Lily Wijayanti selain dikenal sebagai seorang pendaki, Lily juga merupakan seorang perancang busana. Ia juga memiliki kegemaran yang sama dengan sahabatnya Elsa, yakni mendaki gunung. Lily dan Elsa memiliki keinginan untuk mencapai 7 puncak tertinggi di Indonesia. Kedua pendaki ini dikenal sebagai pendaki veteran yang sudah melakukan perjalanan mencapai berbagai puncak tertinggi di Indonesia. Sejak SMA, juga ini naiknya juga dengan teman SMA-nya itu. Jadi mereka sudah mendaki banyak gunung lah gitu, ke Mount Everest yang ketinggian 6.000, ke Annapurna di Nepal, kemudian Kinabalu pernah yang luar negeri itu. Di dalam negeri sudah banyak sekali. Jadi dia kepingin yang ini Karten gitu. Karten kan termasuk 7 gunungnya tertinggi di Indonesia gitu. Dia ingin 7-7-nya bisa dicapai gitu. Musisi Firsa Besari tergabung dalam salah satu rombongan pendakian ke Puncak Kartens bersamaan dengan rombongan 2 pendaki yang meninggal. Ia pun dievakuasi bersama korban. Setelah sempat terkendala cuaca buruk, helikopter yang membawa musisi Firsa Besari ini akhirnya tiba di kota Timika. Firsa baru mengetahui kabar meninggalnya 2 pendaki di Gunung Kartens saat ia sudah berada di Lembah Kuning. Melalui akun Instagramnya, Firsa sebelumnya sempat mengucap syukur karena bisa merayakan hari lahirnya di Puncak Kartens dan meminta doa agar bisa kembali dengan selamat. Hai kawan-kawan, hari ini tanggal 3 Maret 2025 adalah hari yang istimewa untuk saya sendiri karena saya bisa melewati ulang tahun yang lainnya. Saya bisa melewati di tempat yang saya tidak pernah percayai saya bisa berada di sini, yaitu Kartens Pyramid. Terima kasih atas doanya. Doakan kami semua pulang dengan selamat. Dalam unggahan di media sosialnya, Firsa Besari mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya 2 pendaki perempuan di Gunung Kartens. Dalam unggahannya, Firsa juga sempat menceritakan kronologi meninggalnya 2 pendaki itu. Saat itu, Firsa sempat membantu berkomunikasi melalui radio HT dengan para pendaki hingga mereka dijemput oleh sukarelawan. Kartens Pyramid di Pegunungan Jayawijaya kerap kali menjadi salah satu pencapaian tertinggi bagi para pendaki. Bagaimana tidak, saudara? Puncak Kartens merupakan satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia atau 7 Summits Indonesia. Bukan hanya itu saja, Kartens juga termasuk dalam satu dari World 7 Summits yang berarti 7 puncak tertinggi di setiap benua. Tak heran, pendakian ke Kartens meskipun sulit, tapi tak meruntuhkan niat dari para pencinta gunung. Mendaki Puncak Jaya tak boleh dilakukan secara sembarangan. Diperlukan fisik yang prima dan keahlian dalam memanjat, karena jalur menuju Puncak Kartens merupakan tebing dengan tingkat pendakian yang sangat sulit. Sebelum mendaki, para pendaki diharuskan untuk melakukan aklimatisasi atau beradaptasi dengan ketinggian agar tidak mengalami hipotermia. Untuk bisa menaiki puncak Gunung Kartens itu, kita harus punya skillnya itu adalah bisa memanjat, kemudian juga kamu harus punya fisik yang sangat-sangat kuat, karena memang medannya susah dideskripsikan dengan kata-kata, tapi itu merupakan medan yang sangat sulit. Jadi untuk mencapai Puncak Kartens itu, teman-teman harus mempunyai skill untuk memanjat, dan itu sangat tidak mudah guys. Kita tuh sudah membawa beban, backpack misalnya gitu ya, yaitu perbekalan makan, minum, dan mungkin alat-alat penghangat segala macam. Terus kita juga harus traveling. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kita harus benar-benar memiliki fisik yang prima saat mendaki. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi saat mendaki ataupun saat turun. Puncak adalah tujuan setiap pendakian. Perjuangan selalu dilakukan setiap pendaki untuk bisa mencapainya.
Mendaki gunung bukan sekedar gagah-gagahan, tetapi sebuah kebanggaan. Kisah persahabatan Elsa Laksono dan Lili Wijayanti ini menjadi cerita romantisme persahabatan yang tak akan hilang sampai akhir hayat. Informasi usai jeda, saudara, di berita utama, seorang bayi tewas akibat tertimpa puing-puing tembok yang terkena longsoran turap penahan tebing jalan.